Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Kenapa di Konoha itu yang menguasai ekonomi lebih daripada 50% yang menguasai ekonomi Konoha itu adalah nonis. Kenapa? Saya penasaran kenapa, saya mencari jawabannya dan ternyata jawabannya sungguh di luar nalar, bikin saya terkejut. Wow ya. Kenapa bisa seperti itu? Kok gitu ya? Dan ini ada hubungannya dengan agama. Hah? Kok ada hubungannya dengan agama? Jadi gini bro, banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama, sehingga ya agama itu secara tidak langsung mempengaruhi keputusan kita, mempengaruhi mindset kita dan sebagainya. Jadi kalau saya mengambil istilah dari channelnya Pak Chandra SB30 ya, it's all about genset ya. Sengaja dibelajarkan dengan genset ya. Ya, yang sebenarnya itu mindset ya, bukan genset, tapi karena netizen warga Konoha itu sudah malas mendengarkan yang namanya mindset, sehingga dipelesetkan dengan kata genset ya. It's all about genset. Jadi agama itu atau prinsip kita dalam beragama itu akan mempengaruhi mindset atau genset ya. Ya, akan mempengaruhi mindset masyarakatnya. Contoh misalnya, kita ambil contoh ya. Jadi saya akan mengurai pelan-pelan ya, dan saya akan bahas juga dalam dua versi agama, dalam agama Kristen dan agama Islam juga. Dalam agama Islam itu ada istilah yang mengatakan orang kaya itu mah hisapnya lama. Sekali lagi saya katakan ya, dalam agama Islam ini ada prinsip yang sangat-sangat familiar. Orang kaya itu hisapnya lama. Apakah ini mempengaruhi sehingga ya di Konoha itu yang menguasai ekonomi itu ya, bahkan 10 orang terkaya di Konoha itu noni semua rata-rata, tapi ya ada sih yang beda, yaitu Pak Hairul Tanjung, itu pun orang Batak pula ya kan. Tanjung itu kan orang Batak, marga Batak. Jadi apakah ini mempengaruhi agama, ini mempengaruhi, apakah prinsip agama ini mempengaruhi? Dan hisap ini ternyata ya ada dalam versi agama Mesir kuno ya, dan agama Babilonia kuno. Ada ternyata mirip banget ya hisap dalam agama mayoritas di Konoha dengan agama Mesir kuno. Apakah ini dicontek? Saya tidak akan memutuskannya, Anda yang memutuskan. Jadi kalau saya memutuskan, saya memberikan kesimpulan, itu artinya saya berpihak. Kemudian tidak hanya dalam agama Islam, dalam agama Kristen juga ada istilah yang mengatakan lebih mudah seekor gajah masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya. Namun ya, pemahaman-pemahaman hal seperti ini tidak kita dapatkan dalam agama. Bahkan dalam agama Kristen sekalipun banyak yang salah kaprah tentang perumpamaan ini. Kenapa? Karena banyak orang Kristen sampai sekarang menganggap bahwa lubang jarum itu ya jarum benang ya, yang kita ngejarum gitu ya, jarum pakai tangan. Bukan ya. Apa itu lubang jarum yang dimaksud? Lubang jarum yang dimaksud itu adalah sebuah gapura ya. Jadi di Israel itu ada gapura yang kecil ya, dan dimasuki oleh satu orang manusia. Itu lubang jarum ya, bukan benar-benar literally jarum yang kita pakai untuk itu ya, ngejah itu, bukan ya. Banyak orang Kristen di Konoha yang salah mengartikan lubang jarum itu sama seperti jarum yang kita pakai sehari-hari, bukan. Nah, kemudian ya kalau saya perhatikan ya, bahkan di dunia sekalipun ya, yang menguasai ekonomi, bahkan 10 orang terkaya di dunia itu rata-rata nonis semua. Kenapa bisa terjadi? Apa yang mempengaruhi? Jadi seperti saya katakan tadi itu ya, mindset itu mempengaruhi, dan mindset ini tertanam di alam bawah sadar kita. Kalau misalnya ada yang mengatakan lu ngebawa ini, lu juga nggak kaya, ya saya ngambil referensi ya, sama seperti misalnya Timothy Ronald bahas tentang kekayaan, tapi beliau juga tidak masuk 10 besar orang terkaya di Indonesia, tapi dia ngebahas tentang kekayaan kok. Nggak jadi masalah, asal kita memberikan referensinya. Jangan beranggapan bahwa kalau saya bahas tentang masalah seperti ini terus
ada yang baper gitu, lu aja nggak kaya, lu ngebahas bla bla bla. Ya saya akui saya nggak kaya, tapi saya ngambil referensi, ini bukan perkataan saya ya. Bahkan dalam agama Kristen dan agama Islam pun nanti saya akan memberikan datanya, dalilnya di mana ya. Jadi kalau mau bantah pakai dalil ya. Dalam agama Islam maupun agama Kristen, pemahaman agama yang salah itu menyebabkan seseorang itu bisa keliru ya, atau sesat ya. Bahkan tidak jarang saya menjumpai di Konoha itu ya, umat beragama, mereka beragama itu seperti menuhankan ulama. Apa kata ulama? Bukan pada kitab sucinya ya. Kenapa? Karena warga Konoha rata-rata malas membaca ya. Mereka malas membaca kitab suci mereka, mereka malas berpikir, sehingga mereka bergantung pada ulama-ulama atau pemuka-pemuka agama, yang notabene pemuka agama ini bisa salah, bisa silap kan. Jadi pemahaman agama yang salah itu menyebabkan apa? Menyebabkan suatu bangsa itu bisa miskin ya, bisa melarat, bisa konflik dan sebagainya. Jadi di video ini saya ya meluruskan pemahaman agama yang benar, dan saya tidak memojokkan agama tertentu ya. Jadi dalam umat agama mayoritas di Konoha ada istilah orang kaya itu hisapnya lama banget ya, sehingga ini terpatri dalam otak kita ya, menancap dalam di alam bawah sadar kita, sehingga kita berpikir bahwa orang kaya itu jahat, padahal nggak sepenuhnya jahat ya. Jadi saya akan meluruskan ya. Dalam agama Islam itu ada hisab ya, yang merujuk pada perhitungan atau pertanggungjawaban atas amal perbuatan seseorang dalam hidup di dunia. Hisab akan dilakukan pada hari kiamat ya, di mana setiap individu akan diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan baik dan buruk yang telah dilakukan. Jadi singkatnya, hisab ini adalah perhitungan amal di akhirat nanti ya. Jadi dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang membahas tentang kekayaan dan tanggung jawab yang menyertainya, seperti misalnya ya, yang berhubungan dengan hisab ini. Surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkainya ada 100 biji. Jadi ayat ini biasanya dijadikan sebagai rujukan ya, atau mungkin ada hadis-hadis dalam agama Islam yang mengatakan bahwa orang kaya itu hisapnya lama. Tapi gini guys ya, ada tapinya ya. Ini yang perlu saya luruskan. Dalam agama Islam sekalipun ya, tidak melarang seseorang itu jadi kaya raya, enggak. Asal kekayaannya itu digunakan untuk hal yang baik, jangan untuk hal-hal yang buruk ya. Jadi di Konoha itu saya melihat ya, sepertinya orang kaya itu jahat ya. Kemudian orang kaya itu tidak bermoral dan sebagainya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena yang sering kita dapatkan informasi-informasi dari lingkungan kita seperti itu, orang kaya jahat. Bahkan di film-film sekalipun ya, kalau kita perhatikan di sinetron-sinetron, orang kaya itu jahat ya, menjolimi orang miskin dan sebagainya. Jadi bisa saja ini mempengaruhi otak alam bawah sadar kita, berpikir bahwa ngapain sih jadi orang kaya itu mah jahat, hisapnya lama dan sebagainya. Nah, kalau ada prinsip seperti ini ya, seperti saya katakan tadi itu, it's all about mindset ya. It's all about mindset. Jadi kalau mindset kita itu sudah berantakan seperti ini, berpikir bahwa orang kaya itu jahat, jangan seperti itu ya. Karena gini guys ya, kalau kita berpikir secara rasional, mana lebih banyak masuk neraka, orang kaya apa orang miskin? Orang miskin dong ya. Karena apa? Karena orang miskin jumlahnya lebih banyak daripada orang kaya. Kemudian orang miskin itu nggak melulu baik kan ya, nggak semua orang miskin itu baik, ada juga yang jahat kan. Sama seperti orang kaya juga seperti itu, ada yang baik, ada yang jahat ya. Jadi kita melihatnya itu dari proporsi pemikiran-pemikiran yang rasional, dari sudut pandang yang lebih luas gitu. Jangan berpikir dari sudut pandang yang lebih sempit. Oke, kita bergeser sedikit ke asal muasal daripada hisab ini ya. Saya tidak menyimpulkan ya, tapi ya setelah saya nyari referensi data dan sumber, ternyata dalam agama Mesir kuno ada konsep yang mirip banget dengan konsep penghakiman di akhirat atau hisab di akhirat. Apa itu konsepnya? Yaitu konsep ma'at. Wow. Saya tidak menyimpulkan apakah ini dicontek atau tidak ya. Silahkan disimpulkan sendiri. Kemudian demikian pula dalam agama Babilonia ada konsep Sasmas sebagai dewa keadilan yang mengatur hukum dan penghakiman.
Jadi apakah ini kebetulan mirip, apakah ini dicontek, saya tidak memberikan kesimpulannya. Silakan disimpulkan sendiri. Kalau saya memberikan kesimpulan atau keputusan, itu artinya saya berpihak ya. Saya hanya mengurai gitu, ya, memberikan referensi yang lebih luas lagi. Biar apa? Biar kita itu lebih berwawasan. Kalau kita dalam beragama itu lebih berwawasan luas, ya, lebih dewasa dan sebagainya, maka akan hilang yang namanya kefanatikan dalam beragama. Orang yang terlalu fanatik dalam beragama itu, berlebihan fanatik dalam beragama itu, biasanya ya, nggak semuanya tapi biasanya mereka akan membenci agama lain dan menganggap agamanya yang paling benar gitu, yang paling suci ya, yang paling wow, nggak pernah nyontek dari agama lain dan sebagainya ya. Kita harus ini ya, harus fair dong ya. Kita menganggap bahwa agama orang lain itu sesat, nggak boleh ya. Kita menganggap agama kita itu yang paling benar, nggak boleh ya. Kita harus berprinsip bahwa ya semua agama itu baik menurut personalnya masing-masing. Kita tidak berhak mengatakan bahwa agama lain itu sesat dan sebagainya. Nggak berhak mengatakan seperti itu ya. Kemudian kita bergeser sedikit ke agama Kristen ya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi itu. Pernyataan lebih mudah seekor onta atau gajah ya, biasanya disebut dengan gajah, lebih familiar gajah ya. Lebih mudah seekor onta atau gajah masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam sorga. Jadi ini adalah sebuah metafora yang digunakan oleh Yesus dalam Alkitab Kristen, tertulis dalam Matius 19 ayat 24 dan Markus 10 ayat 25, kemudian Lukas 18 ayat 25. Jadi dalam konteks budaya Israel bahwa pada zaman Yesus ya, itulah alasannya kenapa kita belajar agama itu harus belajar antropolog gitu, belajar budaya, belajar sejarah gitu, belajar sosiologi kehidupan saat itu seperti apa. Biar apa? Biar kita lebih memahami konteksnya. Jadi dalam zaman Yesus saat itu, lubang jarum dalam bahasa Yunani atau biasanya disebut dengan tipema atau kamilos untuk unta dan rapis untuk jarum. Jadi sering diinterpretasikan sebagai sebuah gerbang kecil di Yerusalem yang disebut dengan gerbang jarum ya, atau sebagai lubang jarum yang sangat kecil ya. Gerbang jarum adalah sebuah pintu kecil di dalam gerbang utama yang hanya dapat dilalui oleh orang yang berjalan kaki, bukan oleh unta yang membawa beban ya. Jadi maksudnya gini ya, ibaratnya gini, kalau misalnya kita orang kaya ya, pasti kan bawa barang-barang yang banyak ya. Ya, seperti emas, seperti duit ya, satu koper dan sebagainya, berpuluh-puluh koper lah misalnya nih. Kan kalau di onta itu kan susah ya bawa barangnya. Jadi gapura di Yerusalem itu ibaratkan misalnya muat satu orang. Kalau misalnya ada orang kaya ya yang cinta harta, kemudian tidak lepas dengan yang namanya duniawi dan sebagainya, maka kalau melewati gerbang itu susah. Tapi kalau di Konoha ya, di Konoha berpikir bahwa lubang jarum itu benar-benar lubang jarum, bukan ya. Ini yang salah ya dalam pemahaman agama Kristen. Masih banyak yang percaya seperti itu ya. Bahkan teman-teman saya yang Kristen juga, kalau saya nanya lubang jarum dalam perumpamaan Yesus bahwa orang kaya itu lebih susah masuk ke surga daripada onta masuk ke dalam lubang jarum. Kalau saya mengatakan seperti itu, mereka percaya bahwa lubang jarum itu adalah lubang ini ya, waktu kita ngejahit gitu kan menggunakan jarum. Padahal itu cuma perumpamaan atau metafora. Jadi hal seperti ini yang perlu kita perhatikan dalam beragama ya. Ada berbagai metafora gitu yang harus diterjemahkan dalam bahasa yang sangat kontekstual ya, bukan tekstual. Jadi kalau misalnya nih orang yang baca kitab suci itu dia berpikir tekstual itu ya, ngotot bahwa itu adalah lubang jarum, padahal kan enggak. Itu adalah semacam gapura yang ada di Israel. Kemudian kembali ke penguasaan ekonomi ya. Kalau saya perhatikan di Konoha itu yang menguasai ekonomi itu rata-rata Chinese ya. Dan anehnya lagi, Chinese itu kan rata-rata Indonesia, walaupun sekarang banyak Chinese yang mualaf ya, tapi ya bisa aja sebenarnya. Dari dulu sebenarnya yang mualaf sama yang murtad itu ada saja ya, ada saja sebenarnya ya, ada saja
dari agama mayoritas di Konoha pindah ke agama minoritas, dari agama minoritas di Konoha pindah ke agama mayoritas, ada saja, ada semacam pertukaran itu. Cuman zaman sekarang zamannya sosial media. Kalau zaman dulu kan nggak terlalu digembor-gemborkan. Kalau zaman sekarang kan digembor-gemborkan ya. Kalau misalnya ada orang yang mualaf atau orang yang murtad, digembor-gemborkan ya, diglorifikasi ya, ya. Terus dibahas ya, bahkan di TV nasional. Biar apa? Dugaan saya ini semacam propaganda. Ya. Setahu saya kalau ada orang yang murtad itu ya, saya akan memberikan rahasia, memocorkan rahasia, tapi ini kedengarannya pahit. Mereka tidak akan mengglorifikasi. Gak ada satupun orang yang saya perhatikan ya, kalau dia murtad, dia mengatakan kepada seluruh dunia, hey, lihat saya sedang murtad. Ya, come on, sorot saya. Gak pernah ada orang yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau orang mau murtad itu diam-diam. Kemudian pertanyaan selanjutnya misalnya, kenapa hal seperti ini bisa terjadi di Konoha? Kenapa ada pemahaman agama yang salah? Dalam agama Islam sekalipun ya, saya garis bawahi ya, dalam agama Islam sekalipun tidak ada larangan untuk jadi kaya. Bahkan agama Kristen sekalipun ya, Yesus mengatakan ya, berikanlah hartamu kepada orang miskin. Itu artinya bukan semuanya ya dihabisin semua sampai kelaparan, bukan seperti itu ya. Artinya jangan terlalu fokus ya, atau jangan terlalu pelit ya berbagi dengan orang lain, sedekah dan sebagainya. Bukan berarti miskin ya, itu pemahaman yang salah. Karena saya tuh ya sering baca komentar ya, ajaran Yesus itu disalahartikan ya. Tapi saya bukan Kristen ya, jangan berpikir bahwa saya Kristen. Di sebelumnya ada yang komentar tuh ya, ternyata Sira itu Kristen. Enggak. Jangan lagi seperti itu. Saya juga sering bahas agama lain, kok agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu dan sebagainya ya. Jadi orang yang tidak percaya agama itu belum tentu dia tidak mengerti agama. Jangan berpikir bahwa orang yang tidak percaya agama itu atau golput terhadap agama itu memusuhi agama ya. Karena di Konoha itu ada banyak orang yang berpikir bahwa kalau misalnya ada seorang yang tidak percaya agama, maka dianggap, oh kamu memusuhi agama ya, oh kamu nggak beragama, oh kamu Tuhannya apa dan sebagainya. Jangan seperti itu ya. Saya berpikir bahwa agama itu ciptaan manusia ya, sah-sah aja, boleh dibantah boleh enggak ya. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena dalam agama itu selalu bersinggungan dengan budaya, culture ya. Contoh misalnya ya, budaya Arab dengan budaya Islam itu saya tidak bisa membedakan mana budaya Arab, mana budaya Islam ya. Kemudian Kristen Ortodoks misalnya, saya tidak bisa membedakan mana budaya Israel, mana budaya agama lokal setempat ya. Nggak bisa membedakannya. Jadi dulu ya, sebenarnya agama Kristen misalnya, dulu itu kan agama Kristen ini semacam budaya, sama seperti agama Yahudi ya. Agama Yahudi kan semacam budaya, itu kan gabungan, sama seperti kita ambil lebih ini ya, lebih gampang dipahami itu kayak agama lokal ya. Agama lokal itu misalnya nih, agama Sunda Wiwitan. Kita tidak bisa membedakan mana budaya Sunda Wiwitan, mana agama Sunda Wiwitan. Karena itu dimix ya, digabung. Ya. Jadi dulu agama yang ada di Timur Tengah itu sebenarnya agama lokal itu. Dulu saat itu yang mendominasi itu adalah zaman Dewa Dewi ya. Makanya ada istilah menyembah berhala ya. Dalam kitab suci kan ada yang mengatakan bahwa lu nggak boleh menyembah berhala dan sebagainya. Karena zaman itu syarat dengan apa? Dengan menyembah yang namanya ya menyembah dewa, dewi dan sebagainya. Jadi itu pemahaman dari sejarah ya, memahami agama itu berdasarkan sejarah. Kemudian ya, yang saya perhatikan di Konoha itu, selain faktor agama, kenapa, mohon maaf ya, pribumi di Konoha itu ya tidak jauh lebih kaya daripada pendatang seperti orang China dan sebagainya. Saya tidak bermaksud rasis ya, tapi harus kita perhatikan. Apa itu yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi itu selain daripada faktor agama ya, agama juga sangat mempengaruhi ya, karena agama kan banyak prinsip-prinsipnya. Selain orang kaya hisapnya lama ya, kemudian orang kaya masuk ke dalam lubang jarum itu sangat susah dan sebagainya. Ada lagi apa itu, seperti misalnya ya, duit mah nggak dibawa mati ya. Orang Konoha kan sering mengatakan seperti itu, duit mah nggak dibawa mati. Padahal kalau tidak punya duit ya, serasa mau mati.
Jadi hal-hal seperti ini yang mempengaruhi mungkin ya. Kemudian ya yang saya perhatikan itu, kalau misalnya nih saya perhatikan ya, mohon maaf ya sebesar-besarnya bagi ya agama yang tertentu ya, saya tidak menyebutkan agamanya ya, atau bagi pribumi ya. Kalau misalnya punya duit nih ya, orang pribumi biasanya mereka akan membelikan sesuatu hal yang berbau yang tidak investasi jangka panjang. Contoh misalnya ya, kalau misalnya punya duit nih, mereka akan apa sih, susah banget. Mereka akan ngerenovasi rumah mereka, padahal rumahnya masih bagus. Kemudian mereka akan menambah mobil, ya. Kemudian mereka akan hidup glamor dan sebagainya. Nggak semuanya tapi ya. Tapi kalau misalnya mereka punya duit seperti itu, tidak ada pikiran jangka panjang, misalnya investasi kayak ya berbisnis, kemudian beli saham, beli kripto, beli bitcoin dan sebagainya. Nggak ada kepikiran seperti itu ya. Bahkan beli emas sekalipun mereka nggak ada kepikiran. Buktinya apa? Buktinya pas pandemi kemarin tuh banyak kok orang yang boncos ya. Jadi itu artinya ada banyak kok di Konoha yang tidak mau menabung. Ya, saya perhatikan di komplek-komplek perumahan juga di Konoha, saya perhatikan ya, kalau misalnya punya duit aja sedikit, mereka akan merenovasi rumahnya. Bahkan mereka sampai ngutang, guys. Wow, gila banget. Jadi kalau orang Cina itu pikirannya tidak seperti itu ya. Mereka lebih ya memprioritaskan yang namanya bisnis mereka dulu ya, digedein dulu ya. Ya kalau mereka sudah punya duit, baru mereka akan beli yang mereka mau. Itu pun biasanya mereka susah ya, seperti beli Lambo, beli Rolls Royce, itu mereka sangat susah ya, sangat susah banget. Jadi itu yang saya perhatikan dari prinsip orang China ya. Kemudian agama Konghucu juga mempengaruhi kenapa orang China itu kaya raya. Biasanya, tapi ya enggak semuanya. Agama Konghucu itu kan mengajak kita untuk berpikir ya, berpikir dan berpendidikan. Jadi ada antara sebab dan akibat. Agama Konghucu itu mengajarkan yang namanya sebab akibat, dan agama Buddha ya. Jadi rata-rata orang China itu biasanya mereka beragama Buddha ataupun beragama Konghucu. Bahkan ya saya perhatikan, walaupun orang China itu sudah mualaf ya, sudah beragama Islam atau Kristen, mereka tetap merayakan yang namanya Imlek ya. Mereka juga Imlekan ternyata. Jadi menurut saya ini yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan kita menghujat ya orang China, jangan rasis terhadap orang China. Oh, si mata sipit sudah menguasai pribumi, padahal kita sendiri yang ngejual tanah ke pribumi kan. Ya, misalnya nih kita mau umroh kan, atau mau ke Mekah, terus kita jual tanah. Biar apa? Biar kelihatan keren gitu ya. Sebenarnya nggak dipaksakan ya, dalam agama tertentu nggak dipaksakan, tapi mungkin ke bawah-bawah dari lingkungan kan, jual tanah. Pulang dari umroh bisa aja jadi kere kan, terus kita ngamuk terhadap orang China. Tuh gara-gara si mata sipit ya, kita miskin. Padahal dia yang jual tanah. Itu yang perlu kita perhatikan anak-anak muda. Kemudian tradisi orang China itu, mereka sangat melek yang namanya finansial ya, sangat melek finansial. Seperti yang saya katakan tadi itu, kalau mereka punya duit, mereka tidak mau langsung renovasi rumah, nggak mau. Mereka ngedein bisnisnya dulu ya. Mereka bisa menahan diri, menahan emosi. Ini ada hubungannya dengan emosi juga ya. Jadi jangan berpikir bahwa mendapatkan kekayaan itu nggak ada faktor daripada emosi ya. Ini sangat mempengaruhi juga ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha. Salam rasional.